Suara Sidoarjo. Sahabat, Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia mendorong agar pada pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang bisa muncul kandidat calon presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres dari jalur independen serta ambang batas dalam presidensial threshold 0%. Hal ini mengemuka dalam seminar nasional Gagasan Amandemen 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penghapusan ambang batas presiden dan membuka calon presiden perseorangan yang digelar oleh DPD RI bekerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER Selasa 8 Juni 2021 di Gedung Pasca UNER Surabaya. A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI dalam sambutannya menyampaikan ada 4 dampak negatif yang terjadi apabila sistem presidensial threshold masih tetap dijalankan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada 2 fokus materi dalam seminar kali ini, yakni presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan peluang calon presiden perorangan atau dari non-partai. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidensial threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Terbukti dalam pemilu yang lalu, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Kedua, presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa. Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih. Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Dan keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai besar. Di tempat yang sama, Profesor Kacung Marijan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, yang hadir sebagai narasumber di seminar nasional ini berpendapat, kalau ada keinginan untuk memunculkan kandidat jalur independen, maka Undang-Undang Dasar tahun 45 harus diamandemen. Sementara untuk sistem presidensial threshold, cukup dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Pertama, kalau mau perorangan itu harus ada amandemen dulu. Amandemen Undang-Undang 45. Jadi tanpa amandemen Undang-Undang 45 nggak bisa. Nah, kecuali threshold boleh. Kalau tinggal merubah undang-undang pemilunya bisa. Tapi kalau untuk calon perorangan, mau nggak mau harus ada amandemen Undang-Undang 45 dulu. Nah, peta yang sekarang ini yang punya inisiasi untuk amandemen Undang-Undang 45 itu baru di DPD. Itu DPD sudah lama sebetulnya. Sebelum periode Pak Nyala ini sudah ada gagasan untuk melakukan amandemen Undang-Undang 45. Tetapi partai-partai politik saya lihat belum kuat. Walaupun ada gagasan tentang upaya untuk mengembalikan GBHN. Nah, itu juga mau nggak mau harus ada amandemen. Itu dari PDIP, Pak Arso. Jadi sebetulnya kalau gagasan itu masuk, kemudian gagasan dari DPD masuk, bisa mungkin amandemen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah partai-partai setuju nggak tentang amandemen Undang-Undang 45? Kenapa? Karena untuk amandemen Undang-Undang 45 kan harus disetujui oleh banyak partai, ya kan? Yang ada di DPR dan DPD. Jadi yang ada di MPR itu. Nah,
karena tanpa adanya amandemen ya berat. Nah sejauh ini itu agenda untuk melakukan amandemen 1945 itu belum terlalu kuat. Jadi padahal ini pemilu sebentar lagi kan, 3 tahun lagi lah, 3 tahun lagi. Nah, kalau mau amandemen kan butuh waktu lama. Satu adalah lobby politik untuk memberi dukungan tentang amandemen. Nah saya lihat sekarang ini sudah layu kembali. Dulu ada gagasan untuk undang-undang GBHN itu kuat. Nah, tapi sekarang itu kemudian meluntur kembali. Jadi kembali pertanyaan tadi, apakah mungkin? Ya mungkin, tetapi dengan catatan harus ada amandemen dan 45. Nah pertanyaan amandemen 45 itu mungkin nggak? Mungkin, tetapi harus didukung oleh banyak kekuatan politik, terutama sekali yang memiliki kursi di DPR. Nah, sejauh yang saya lihat itu belum kuat. Ini masih wacana, masih perlu langkah lebih konkret ya. Kalau mau undang-undang amandemen, kenapa tanpa persetujuan DPR ya nggak mungkin. Sahabat, Seminar Nasional Gagasan Amandemen 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, penghapusan ambang batas presiden dan membuka calon presiden perseorangan, selain di Universitas Airlangga juga digelar di beberapa universitas terkemuka di tanah air. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.